Ini cerita pengalaman mistisku selama tinggal di Jepang. Serem emang, ini aku alami sendiri. Rumahku berhantu. Pada pagi hari waktu aku bangun tidur, aku tidur di atas, sedangkan istriku tidur di bawah sama anakku karena kalau naik tangga jatuh atau apa-apa gitu, jadi khawatir. Jadi waktu itu istriku tidur di bawah dan aku di lantai 3. Pagi-pagi aku turun, terus istriku tanya kepada aku, "Kamu tadi malam ke toilet ya? Ke toilet bawah ya? Soalnya aku ke toilet, terus kok pintunya tertutup, terkunci, terus lampunya nyala." Istriku agak curiga. Kenapa curiga? Di atas soalnya ada toilet juga. Kenapa aku nggak pakai toilet yang di atas? Perasaan istriku gitu. Dia panggil namaku, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Jadi dia ke toilet yang di atas, tapi nggak sampai masuk kamar tempat aku tidur. Soalnya dia takut kalau emang bener aku tidur di situ, terus di bawah itu ternyata. Jadi setelah istriku ke toilet yang di atas, dia balik lagi ke kamar bawah tanpa melihat aku di kamar atas dan tidur. Pagi harinya dia tanya aku, "Kamu tadi malam ke toilet bawah atau enggak?" Aku bilang, "Aku nggak kemana-mana, nggak ke toilet ke bawah, aku tidur semalam." Terus istriku bilang, "Itu tadi malam toiletnya terkunci dari dalam." Ah, masa sih? Toilet bawah itu kuncinya itu hanya bisa ngunci dari dalam, nggak bisa ngunci dari luar. Terus aku lihat toiletnya, bener lampunya nyala, bener terkunci. Aku juga merinding gitu, loh ini gimana ini kok bisa terkunci dari dalam? Sedangkan di luar itu, di pintu luarnya toilet itu nggak ada sama sekali untuk ngunci. Kalau mau ngunci terus pakai obeng untuk ngunci dan buka kunci. Aku coba ambil obeng, buka kunci, dan terus buka pintu toilet itu. Jam. Nggak ada siapa-siapa. Merinding juga aku waktu itu. Terus istriku juga kaget dan merinding. Terus sampai tanya ke homemaker. Baru 3 tahun aku tinggal di sini, sedangkan baru dibangun ini. Kok bisa kayak gini ya pintu toiletnya? Tanya ke housemaker gitu. Katanya housemaker, pintu toilet itu nggak bisa terkunci dari luar, cuman bisa terkunci dari dalam. Dan kalau kuncinya ditekan dari dalam, terus ditutup dari luar, nggak bisa nutup pintunya. Soalnya dalam kondisi kunci, jadi harus benar-benar ada orang di dalam baru bisa ngunci pintunya itu. Tambah merinding aku. Ya itulah, percaya nggak percaya ya. Yang kedua, akhir-akhir ini aku tidur di atas itu, lampu di atas tuh LED Bluetooth speaker. Waktu aku nyalakin itu, Bluetoothnya itu nggak aktif, nggak nyambung sama handphoneku. Tapi akhir-akhir ini setelah musim dingin ya, musim semi ini, sekitar bulan 3 kemarin. Sedangkan di waktu musim dingin itu nggak ada apa-apa, nyalakin lampu nggak ada apa-apa. Tapi begitu masuk bulan 3, kemarin di atas aku nyalain lampu, tiba-tiba nyambung Bluetoothnya, Bluetooth speakernya itu. Psst, psst, kayak radio gitu. Aku kaget, loh kok bisa aktif Bluetoothnya? Terus kok bisa ada siaran radio? Aku cek di handphoneku, itu Bluetoothnya nggak pairing sama handphoneku. Sedangkan istriku waktu itu nggak di rumah. Kaget aku merinding. Sampai sekarang aku nggak berani nyalakan lampu yang di kamar atas itu. Aku biarin gelap. Lampu yang nyala cuma di tangga aja. Aneh tapi nyata. Seharusnya kalau Bluetooth itu pairing, bukan siaran radio yang keluar. Yang keluar itu pasti musik audio yang ada di handphone. Tapi ini aneh. Kok bisa radio yang keluar? Percaya nggak percaya? Cerita yang ketiga, ini bukan di rumahku tapi di perusahaanku. Kantor pusat di Kyoto itu bangunannya cukup tua. Aku waktu itu dinas dini hari ya. Jadi berangkat jam 3 dari Nagoya sampai Kyoto jam 5 kurang lah. Waktu itu tiba di Kyoto jam 4 pagi lebih 45 menit. Karena ada waktu 15 menit sebelum orang Kyoto datang, pegawai Kyoto datang buka pintu. Aku tidur di dalam truk di halaman perusahaan. Aku tidur nyenyak banget. 15 menit itu nyenyak banget. Dan aku mimpi. Mimpi itu indah banget. Dikelilingi bidadari gitu loh. Bidadari dari kayangan. Cewek-cewek cantik semua dikelilingi gitu. Indah banget lah. Dan bener-bener nyata sekali banget. Aku merasakan mimpi itu benar-benar nyata. Meskipun aku tidur cuma 15 menit, aku merasakan tidur selama 2 jam. Aku bangun, jam 5. Tepat pegawai Kyoto buka pintu gerbang gudang. Jadi aku bisa nurunin barang. Tepat jam 5. Aku merasakan fresh banget. Padahal cuma 15 menit tidur.
aku merasakan ada sesuatu emang di situ. Dan ketika selesai nurunin barang, aku balik ke Nagoya. Dan ketika mau balik itu, aku bilang terima kasih, arigatou gozaimasu, sama seseorang di situ. Ya bisa dibilang seseorang ya. Ketika aku keluar dari pintu perusahaan, naik truk ini mau belok kiri, aku udah lihat kanan kiri nggak ada siapa-siapa, nggak ada mobil apa atau apa. Aku belok ke kiri, tiba-tiba trukku ditabrak. Bunyinya pelan sih, dang, ditabrak gitu. Terus aku lihat ke belakang lewat spion, ada mobil nabrak trukku. Cerita lengkapnya bisa lihat di sini ya. Klik aja linknya. Dan saya sertakan linknya juga di kolom description. Silahkan dilihat. Untung banget dan aneh banget, orang yang nabrak itu minta maaf sama aku. Langsung selesai sih masalahnya. Nggak ada masalah apa-apa. Nah, di hari keduanya, sama. Aku datang di Kyoto jam 4 lebih 45 menit. Dan aku tidur sampai jam 5. Dan di dalam tidur itu aku mimpi lagi. Mimpi yang hampir mirip. Hampir sama, cuman bedanya mimpi itu begitu dalam. Jadi aku tidur dan bermimpi, dan di dalam mimpi itu aku tidur dan bermimpi lagi. Jadi ada 2 tahap mimpi, tahap pertama dan tahap kedua. Nah di tahap kedua ini, aku bertemu dengan seseorang itu. Aku tanya kepada seseorang itu, kamu siapa? Namamu siapa? Aku tanya gitu. Dia nggak jawab apa-apa. Kamu orang mana? Dia nggak jawab apa-apa. Kamu dari mana? Kamu orang Jepang? Aku tanya gitu. Dia baru jawab, aku bukan orang Jepang. Orang-orang Jepang di sini takut sama aku. Dia bilang gitu. Aku merasakan dia itu orang dalam perusahaan. Ya seseorang itu. Aku merasakan dia adalah orang perusahaan itu. Tapi dia bilang dia bukan orang Jepang. Sedangkan orang asing di perusahaanku itu cuman aku. Aku jadi berpikir, apakah seseorang ini adalah aku sendiri dari masa depan? Nggak tahu ya. Dan tiba-tiba aku merasakan dingin di tanganku dan kakiku gini, sebelah kanan. Aku merasakan kalau pintu truk itu terbuka. Aku merasakan dingin itu di mimpi tahap kedua. Langsung aku bangun. Dan memang benar, pintu trukku terbuka. Tapi ternyata pintu trukku terbuka itu di mimpi tahap pertama. Aku merasakan dingin banget, benar-benar dingin banget. Bukan, ya seperti nyata gitu dinginnya. Aneh tapi nyata. Dan ketika aku bangun lagi dari mimpi di dunia yang nyata ini, pintu truk itu tertutup. Dan aku nggak merasakan dingin sama sekali di kaki kananku dan tangan kananku. Kemudian pegawai perusahaanku datang membuka pintu gerbang dan aku nurunin barang seperti biasa. Aneh tapi nyata. Dan di hari ketiga, ini hari berturut-turut ya, aku agak telat masuk ke perusahaan Kyoto. Aku turun dari pintu tol itu jam 4.45 menit. Dari pintu keluar tol itu ke perusahaan Kyoto itu butuh waktu sekitar 10 menit. Jadi telat lah, gak bisa tidur lah. Harus langsung nurunin barang. Nah, waktu turun dari tol itu kan jam 4.45. Aku bilang, gomenasai. Gomenasai itu maaf, aku telat. Aku gak bisa tidur jam 4.45 dan ketemu dengan seseorang itu. Tiba-tiba lampu dalam kabin itu nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Aku nggak takut waktu itu, karena aku yakin seseorang itu nggak akan menyakiti aku. Tapi agak gimana gitu. Secara logika, aku berpikir, wah ini pasti pintu agak lecek ini, agak kurang nutup ini. Kemudian aku coba buka pintu dan nutup lagi, baru lampunya itu mati seperti normal. Tapi secara logika, kenapa baru waktu turun tol dan aku bilang gomenasai, minta maaf, lampu itu nyala dan mati, nyala dan mati. Percaya nggak percaya? Itu sih pengalamanku yang mistis selama tinggal di Jepang. Bagaimana dengan pengalamanmu? Bisa ceritakan di kolom komentar di bawah. Percaya nggak percaya? Ini aku alami sendiri.